kenapa tarjih memilih Abu Daud meninggalkan yang Muslim. Sementara Allahumma tarjih memilih Bukhari. Jadi ya kita sekarang mengingatkan ya bahwa doa istiftah itu walaupun secara umum Allahumma wajhatu, kalau kita buka sumber-sumber hadisnya yang banyak juga variasinya. Allahumma itu ada versi Bukhari, ada versi Muslim, ada versi Abu Daud, ada versi Nasa'i, ada versi Tirmidzi. Nah bedanya, anehnya seluruhnya bermuara ke Abu Hurairah. Ada lain Abu Hurairah semuanya. Ya, jadi kalau Muslim dengan Abu Daud dengan Bukhari, itu bedanya. Ya, min khataya Muslim, min al khataya Bukhari. Nah, kalau Nasa'i, Allahumma anqini, yang biasa kan Allahumma anqini. Tapi ada Allahumma anqini min khataya ya. Itu. Jadi itu pilihan. Nah, sementara doa antara dua sujud. Ya. Apa alasan tarjih memilih? Kitanya riwayat Tirmidzi wallahu a'lam. Tapi kalau kita lihat banyak versinya. Jadi ini saya ketika ada waktu senggang ini pembanding-banding ini termasuk yang saya minati. Ini baik. Awal-awalnya memang tarjih ini kerjanya ya memilih yang terkuat dari kaul-kaul yang ada, dari riwayat-riwayat ada, apa yang ada. Kemudian tambah lengkap lagi, tarjih memang mencari yang terkuat di antara dalil-dalil. Ketika ada lebih dari dua dalil, maka mana dalil yang lebih kuat. Dan terakhir sampai hari ini ya tarjih sudah berkembang menjadi ijtihad. Jadi tarjih itu nama dari sebuah lembaga, sebuah lajnah yang memang kerjanya berijtihad menyelesaikan berbagai macam problema sosial yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah ya untuk menjadi tuntunan warga. Tapi berkembang lagi, ijtihad itu di dalam usul fikih hanya sebatas al-ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Ini tolong ingatkan Ustaz, ini perkembangan yang terjadi ya. Kalau kita baca apa arti ijtihad secara terminologis yang dulu menjadi pandangan umum para fuqaha, para usulin, hanya sebatas dalam urusan al-ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Persoalan hukum syariat menyangkut perbuatan manusia. Fi'lul mukallaf itu saja dulu. Tapi di Muhammadiyah berkembang. Coba tahu enggak ibu-ibu apa tambahnya dalam tarjih ini? Tidak lagi sebatas fi'lul mukallafin, termasuk juga i'tiqadul mukallafin, termasuk juga khuluqul mukallafin. Boleh kita lihat? Jadi yang dibicarakan oleh ulama tarjih dalam sidang tarjih tidak hanya sebutan fikih dalam arti yang klasik, tapi sudah mengarah ke fiqhul akbar model Abu Hanifah dahulu. Fikih mencakup hukum akidah, hukum i'tiqad, hukum-hukum menyangkut dengan al-khuluq atau akhlak. Nah, sehingga terakhir saya ikut di Jogja memang ada ya bagaimana akhlak dalam pandangan tarjih. Ya. Nah kalau soal akidah sudah jelas, jelas bagian awal HBT itu. Memang soal iman, apa beda iman di Muhammadiyah dengan iman di dunia perguruan tinggi Islam? Iman maaf ya. Kalau di perguruan tinggi Islam
yang dibahas dalam teologi, dalam ilmu kalam, itu pemikiran terlalu jauh. Terlalu jauh, kadang-kadang tidak menambah kokoh, tapi malah bikin bingung, malah semakin ragu-ragu. Ya kenapa demikian? Ada yang memang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada mahkamah yang bisa menyelesaikan. Apakah Qadariyah atau Jabariyah? Itu Pak, sampai hari ini. Apakah yang kita lakukan ini sebagai yang kita sebut dengan af'alul ibad sudah disetting sejak dahulu kala? Kita hanya menjalani setting yang sudah ada, garis sudah ditetapkan, atau memang kita hanya diberi potensi modal untuk berbuat, mau kemana kita lakukan sepenuhnya itu terserah kita. Tidak ada kesulitan. Kalau kita lihat paham ulama Sunni secara mana Pak? Ulama Sunni lebih memilih semuanya masyiah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu apa sikap kita. Kerjakan sajalah, ikuti sajalah. Hukum sebab akibat. Apa hukum sebab akibat? Ya kalau urusan akhirat misalnya, siapa yang beriman, beramal soleh, ya surga. Siapa yang kafir, ya, siapa yang berkeliman dosa, yang neraka. Itu urusan kita. Tapi apakah kita ini sudah ditetapkan akan calon ahli surga atau calon neraka? Itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas semuanya, ya, apalagi hadis tentang nasib, ada hadis tentang innamal a'malu bil khawatim. Ada hadis innamal a'malu bil khawatim. Khawatimnya itu Allah tetapkan. Kalau seorang akan masuk surga, walaupun sampai hari terakhir dia bergelimang dosa, tapi menjelang mati dia tobat, lalu melakukan amalan surga, masuk dan ke surga. Tapi kalau dia ditetapkan sebagai ahli neraka, meskipun sampai hari terakhir dia beriman, beramal soleh, tapi menjelang ajalnya itu dia melakukan ahli neraka, masuk dan ke neraka. Jadi umumnya saya baca mufasir Sunni selain mufasir yang memang Mu'tazilah ke sana arahnya. Saya melihat agak nyerita juga sedikit, ada upaya mempertemukan dua kubu yang berseberangan ini. Apa solusinya? Kalau kita melihat ke depan yang belum terjadi, pakailah akidah Qadariyah, pakailah paham Mu'tazilah. Apa itu? Ya rasional, kausalitas, hukum sebab akibat, anjad dawajah. Ya, siapa yang rajin dia mendapat, siapa yang hati-hati akan selamat. Itu hukum sebab akibat. Beriman beramal saleh masuk surga. Tapi kalau melihat ke belakang, jangan pakai hukum sebab akibat. Lebih baik kita pakai paham Jabariyah untuk melihat sudah terjadi. Kalau kita lihat yang terjadi, ya hadza ma qaddarallahu lana. Inilah takdir Allah untuk saya. Ya. Ini saya mohon maaf pernah berdebat dengan almarhum Pak Harun Nasution sampai tengah malam. Ya, dia ngotot. Dia bangga disebut sebagai New Mu'tazilah. Ya, tapi ketika saya tanya, andaikan Bapak diminta memberikan ceramah takziah di rumah duka yang mati itu korban kecelakaan, beranikah Bapak menyebut hukum sebab akibat? Oh, jangan sih bisa bunuh itu. So kali dikaji soal sebab akibat,
Karena dia tidak hati-hati kalau begini kalau begitu. Karena gunanya lebih baik pakai paham jawabannya. Itu bukan beliau tuh.